Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas tentang jurnal umum yang gambarannya adalah seperti ini teman-teman. Maka selanjutnya kita mencoba bagaimana sih cara memasukkan jurnal umum atau catatan yang telah kita buat ini ke dalam buku besar. Sebenarnya modelnya itu hampir sama teman-teman antara jurnal umum dan buku besar. Hanya saja kalau buku besar itu lebih spesifik. Kalau jurnal umum itu cenderung dia menulis keseluruhan. Bagaimana sih caranya kita membuat? Oke, silakan diikuti. Kita coba buatkan seperti ini. Pertama, kita tetap menggunakan penggaris ya teman-teman untuk membuat sebuah jurnal, bukan jurnal, membuat sebuah buku besar itu kita menggunakan penggaris. Ada penggaris seperti ini. Kita membuat ini adalah secara umum saja ya teman-teman. Secara umum saja, walaupun nanti metode ataupun form-form yang digunakan itu berbeda-beda, tapi pada dasarnya itu konsepnya mirip. Konsepnya mirip yang digunakan. Seperti ini, maaf jika ini gambarannya jelek atau tulisannya ini ada garis-garis yang kurang pas. Nah, kita coba seperti ini. Kenapa saya selalu membuat seperti ini teman-teman? Yang pertama karena memang saya tidak ada printer, jadi kita membuatnya manual. Yang kedua, dengan hal seperti ini kita juga menjadi lebih jelas. Nah, ini setelah kita buat seperti ini. Ini hampir sama dengan apa yang ada di jurnal, teman-teman. Ini tetap kita kasih tanggal, terus kita tetap kasih keterangan. Terus berikutnya adalah kita kasih referensi. Terus kita kasih debit, kita kasih kredit. Tapi di sini ini adalah saldo. Saldo ini debit, ini kredit. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini di sini ada kode, kita juga menulis di sini. Kita tulis ini adalah buku besar. Terus kita tulis di sini misalnya kas. Ini misalnya halaman 1, kita tulis saja 001. Seperti ini. Nah, hampir sama kan? Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan karena ini isinya adalah kas, di sini adalah kas, maka yang kita masukkan khusus hanya kas. Kas baik itu kas masuk ataupun kas keluar, kita masukkan semua di sini. Contohnya gimana, Kak? Contohnya adalah di sini. Di sini kan ada tanggal 1 Januari 2025, 1 Januari 25. Ini apa? Kas modal Bapak Sarju. Kita tulis saja kas, ini keterangannya, modal Bapak maju. Ini adalah keterangan, teman-teman. Kalau kita masih kesulitan untuk mendeteksi ini, kita tulis saja ref-ref yang ada di sini. Tapi karena kita mungkin di sini sudah memilikinya, maka kita bisa lakukan secara langsung. Karena ini kas ini adalah 101 dengan kode kas ini adalah 101, buku besar dalam artian 101 ini adalah menuju ke kas. Maka ref yang di sini itu bukan ref tentang seperti ini, tentang kode ini. Tapi apa? Ref di sini adalah dari mana kita memasukkan. Ini misalnya jurnal umum 001, maka kita tulis JU 001. Misalnya ini kita dapat dari jurnal umum 002, maka kita juga menulis JU 002. Seperti itu, teman-teman.
ketika kita membuat bukan jurnal umum, misalnya jurnal penerimaan kas, di sini ada kodenya misalnya JP, kita juga tulis JP 00 berapa, seperti itu. Nah, seperti biasanya setelah kita memasukkan ini, jangan lupa untuk memberikan tanda bahwa ini sudah dimasukkan. Set. Nah, ini adalah tanda jika kita menggunakan sistem manual di dalam pencatatan kita supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak kelewatan. Terus yang berikutnya kita isikan saldo saja. Saldo di sini kan debit, maka kita masukkan saja di sini adalah debit. Nah, kreditnya kosong. Nah, ini saldonya berarti 100. Nah, seperti ini teman-teman. Terus bawahnya, di sini kan juga ada kas lagi. Kelihatan kan? Kas lagi ini tanggal 1/1/25. Ini apa? Komputer, berarti pembelian komputer misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pengeluaran di kredit. Ini JU 001. Pengeluaran di kredit berapa? 10 juta. Maka kita tulis saja ini 10 juta. Nah, seperti ini. Nah, lebih tinggi mana antara debit di sini dan kredit yang ada? Karena ini lebih tinggi debit, maka debit dikurangi kredit sama dengan 90. Seperti ini teman-teman. Kita kembali lagi mencoret yang ini. Seperti ini. Terus lagi ada pengeluaran lagi di tanggal 2. 21/25. Ini adalah apa, pembelian ATK. ATK. Kita kasih aja tulisan, misalnya itu adalah buku tulis, misalnya itu adalah kertas print dan lain sebagainya. Ini berapa jumlahnya? 1 juta. Berarti ini juga JU 001, ada pengeluaran 1 juta. Berarti ini tinggal berapa? 90 kurangi 1 juta, berarti 89 juta. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita coret. Terus ada lagi pengeluaran di sini, yaitu sewa dibayar di muka. Ini karena kita mengeluarkan, jadi ini keluar. Berarti tanggal berapa? Tanggal 3/1/25. Sewa dibayar di muka. Ini tetap JU 001. Berapa jumlah yang dikeluarkan? 5 juta. 5 juta. Berarti 89 juta kurangi 5 juta berapa? Berarti tinggal 84 juta. Ini sudah. Terus kita membeli persediaan bahan baku. 3, sini 4. 1, 2, 5. Kelihatan ya teman-teman? Kita taruh saja di atas seperti ini. Pembelian bahan baku. Kelihatan ya? Pembelian bahan baku berarti pembelian persediaan bahan baku. JO 001. Berapa yang dikeluarkan teman-teman?
yang dikeluarkan adalah 10 juta. Berarti kan 10 juta. 84 kurangi 10 berarti 74. Nah, terus di bawahnya mesin, pembelian mesin. Tanggal berapa? Tanggal 4 juga. Pembelian mesin. Kita bisa mengasih keterangan, misalnya di situ ada kode dari mesin yang kita buat, kita beli itu ada kode. Biasanya kan kalau di inventaris ada kode ya, misalnya 01 MSN 4125 misalnya seperti ini ya, kita tulis aja sebagai kode itu. Nanti di mesinnya juga ditulis blok ini supaya lebih jelas kelihatan. Terus JU 001. Nah, di sini pengeluaran untuk beli mesin itu berapa? 15 juta. Berarti 74 kurangi 15. Nah, ini karena hitung-hitungannya agak susah karena bukan pecahan yang bisa kita hitung secara langsung, maka kita bisa menggunakan kalkulator. 7 kurangi 1 berarti kan 6. 64 dikurangi 5 berarti 59. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator, teman-teman. Makanya jangan heran jika teman-teman kita yang jurusan akuntansi selalu membawa kalkulator ya karena hal seperti ini. Kalau kita menghitung manual, kadang bingung, kadang lupa. Apalagi kalau tulisan-tulisan ini sudah sangat banyak, kita sudah cenderung capek dalam mengerjakan hal-hal seperti ini. Apalagi nanti kalau ada perhitungan yang keliru, kita harus mengulang kembali dari yang seharusnya sudah jadi neraca, kita berubah menelisik lagi dari yang namanya jurnal. Ini kan sangat ribet dan capek. Terus yang berikutnya tanggal 31/25 adalah pembayaran pekerja. Nah, misalnya di sini adalah bulan Januari 2025, JU 001, pengeluarannya berapa? 2 juta. Berarti ini tinggal 57. Oke, sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di sini, seluruh yang terkait dengan kas sudah masuk semua, teman-teman. Ini sudah masuk, 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 ini sudah masuk. Kenapa kita tahu ini sudah masuk? Karena sudah ada tandanya. Nah, selanjutnya ini nanti misalnya ada komputer, ini nanti kan masuknya ke dalam perlengkapan atau mesin, terserah lah nanti dimasukkan di mana. Ini kan nanti ATK itu di misalnya barang habis pakai, itu nanti di jurnal di buku besar tentang barang habis pakai atau perlengkapan. Terus ini sewa dibayar di muka. Terus ini persediaan dan lain sebagainya. Ini nanti ada pos-pos sendiri yang mungkin nanti kita jelaskan lagi di periode atau video yang lebih lanjut. Yang penting kita memasukkan dulu, ini membuat contoh buku besar di bagian yang kas. Nah, ini sebenarnya total di sisanya itu adalah ini, teman-teman. 57 juta. Ini adalah saldo. Dan ini buku besar ini nanti bisa kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut ke bawah, misalnya ini di bulan Februari, terus di bulan Maret, di bulan dan lain sebagainya, kita bisa lanjut lagi. Dalam artian ini adalah buku besar yang selalu berlanjut karena ini ada hubungannya dengan
kas. Misalnya nanti ada koreksi tentang jurnal koreksi, maka kita juga memasukkan ke dalam buku besar ini. Jadi saldonya itu bisa ketemu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah ketemu 57 juta. Oke, ini cukup jelas ya teman-teman. Ini sudah masuk, ini sudah masuk, ini sudah masuk. Setelah kita memasukkan, misalnya ini kita sudah memasukkan, ini kalau sudah masuk semua, sudah kita conteng semua, kita kasih penggaris seperti ini dan kita paraf. Misalnya kita memasukkan tanggal 1 Februari 2025. Misalnya siapa yang melakukan penegasan ini adalah Akuntansi Indonesia. Udah, ini adalah sebuah tanda. Nah, termasuk ini teman-teman, ini juga sebagai direktur atau sebagai pengontrol keuangan jika sudah mencapai titik tersebut di sini, maka kita juga bisa mengasih paraf di sini. Kita garis bawahi ini, terus kita masukkan misalnya 1, 2, 2025 AI. Seperti itu. Kita bisa melakukan seperti itu, bahwa ini menegaskan bahwa yang kita catat, yang kita koreksi itu sampai sini. Seperti itu. Dan ini itu nanti setelah kita memasukkannya ke dalam yang namanya itu neraca saldo. Ini kita mengoreksi seperti ini tuh setelah kita masuk ke dalam neraca saldo. Tapi kalau belum masuk ke dalam neraca saldo, jangan dulu dikasih paraf seperti ini. Karena kita perlu mengecek dulu, atau mungkin yang bisa memberi ini adalah direktur. Misalnya ini bagian keuangan memberi paraf seperti ini. Terus nanti di sini siapa yang meng-ACC? Misalnya di sini adalah, terus misalnya tanggal 2/2/2025, misalnya direktur DRK, misalnya seperti ini. Ini bisa nambah seperti itu. Seperti itu teman-teman. Atau nanti misalnya di sini juga ada audit internal, misalnya audit internal yang ditugaskan untuk mengaudit ini secara rutin. Ini juga bisa menambahi, misalnya di sini juga tanda tangannya seperti ini, misalnya 4/2/2025, misalnya adalah audit. Udah selesai seperti ini. Bisa seperti itu, tapi usahakan ini jangan berada di sini, usahakan dinyempil-nyempil bagian-bagian yang kosong di sini teman-teman. Nah, ini nanti soalnya kenapa? Soalnya ini itu bisa dilanjutkan. Kenapa bisa dilanjutkan? Karena di sini ketika kita memasukkan nanti seperti ini, misalnya di sini ada lagi itu tanggal 1 Februari 25, misalnya ada penerimaan hutang, misalnya kas, misalnya hutang Bapak Sono JU002 dari JU02 misalnya. Ini misalnya ada penerimaan adalah sebesar 15 juta. Nah, 15 juta ditambah 57 itu berapa? Berarti kan 2 berarti ini 5, 6, 7, 72. Nah, seperti ini teman-teman. Itu bisa kita melakukan penulisan seperti itu. Cukup jelas ya tentang buku besar ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.